memasuki rangkaian acara yang pertama, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Rasya Putra Rahman, kemudian sari tilawah oleh Saudari Syaufana Zoisyana, dan akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Adi Barataseno. Kepadanya disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut pada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?
Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Marilah kita berdoa sejenak untuk memperlancar kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna abiduk, banu abidik, banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, awalamtahu ahadam min khalqik. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu, anak dari hamba-hamba-Mu, anak dari budak-budak-Mu, dan bijaksana bagi kami. Karenanya kami mohon, Ya Allah, dengan segala nama yang Engkau miliki, yang Engkau berikan nama atas diri-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah satu makhluk-Mu, atau yang Engkau turunkan dalam kitab suci-Mu, atau yang Engkau simpan atasnya dalam pengetahuan gaib di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Quran yang mulia ini sebagai buah hati kami, cahaya dada kami, obat atau penyembuh atas kesedihan-kesedihan kami, penghilang atas kegundahan dan kesusahan kami, penuntun kami menuju syurga-Mu, yaitu jannatin na'im dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ma'wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada bulan lalu, kalau tidak salah hari Rabu, kita adakan ujian tashih. Ujian tashih, mengundang langsung yang menguji adalah Ummi Foundation dari Surabaya yang diwakili oleh Ummi Makassar yang dipimpin oleh Ustadz Komar dan Ustadz Risno sendiri. Itu kita memang ada beberapa yang tidak lulus, ya tidak sampai pada capaian yang kita inginkan, yaitu tartil membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah yang lulus jauh lebih banyak dibanding yang tidak lulus. Saya juga kurang hafal persis berapa persen yang tertulis di situ. Kalau tidak salah ada 86% lebih, 86% yang lulus. Dan yang uji bukan kami guru-gurunya, tapi Ustadz Risno sendiri dan Ustadz Komar beserta tim yang menguji bacaan siswa-siswi kita. Insya Allah sebentar kita akan tampilkan kurang lebih 3 orang perwakilan untuk ujian atau tes hafalan di depan publik, ya, sebagai tanda bahwa pertanggungjawaban kita kepada orang tua. Dan insya Allah doakan Bapak Ibu sekalian, tahun depan kalau tidak bisa semua, setengahnya yang kita uji di depan. Begitu arahan Bapak Kepala Sekolah kita. Dan kita maunya semua bisa diuji minimal 1 juz. Gitu Ustadz Risno ya. Ya 1 juz. Dan semuanya kita harus bertanggungjawabkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pelajaran Al-Quran di SMA Islam Atirah khususnya dapat menjadi keberkahan bagi keluarga Bapak Ibu sekalian, bagi anak-anakku sekalian khususnya, bagi pelajaran-pelajaran yang lain tentunya, khususnya di pelajaran yang akan menunjang anak-anakku sekalian lulus murni di universitas selanjutnya, atau minimal dimanapun anak-anakku sekalian berada, jangan tinggalkan hafalan dan bacaan Al-Qurannya. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ya, itu baru anak Atira. Kita yel-yel dulu supaya lebih semangat. Atira, anggun, unggul, cerdas. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah hadir sekali lagi dan kepada anak-anakku semua yang hari ini hadir untuk ditamatkan. Perlu kami sampaikan beberapa hal. Kalau dilihat kenapa anak kelas 10 dan kelas 11 tidak hadir? Ya, anak kelas 10 dan kelas 11 sementara proses BBM di atas. Ya, jadi mereka tetap belajar seperti biasa. Kakak-kakaknya yang kelas 12 kita ikuti di kegiatan ini untuk hatamannya. Insya Allah tahun depan anak kelas 11 akan juga hataman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan poin-poin penting selama belajar membaca Al-Quran dan hafalan-hafalan yang kalian sudah hafal, tolong diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quranlah yang nanti akan menemani kalian di alam kubur yang gelap gulita. Ibu juga sampai saat ini dan mungkin juga orang tua yang lain, orang tua kalian juga, kami juga masih belajar membaca Al-Quran. Terutama Ibu Novi. Ibu Novi malu sebenarnya. Mungkin kalian yang lebih pintar baca Al-Qurannya, hafalannya mungkin bisa melebihi dari Ibu Novi sendiri ya. Tadi sudah kita lihat data-data. Selamat sekali lagi saya sampaikan buat orang tua yang hari ini menghadiri acara penamatan khotaman Quran. Selamat, tadi juga sudah disampaikan Ustadz. Insya Allah mahkota akan ada di kepala kita semuanya pada saat akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Alhamdulillah ala kulli hal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahi wa atubu ilaik. Di era Bani ini yang tidak ada adalah pembentukan karakter. Itu yang tidak ada. Itu yang harus dikuatkan sekarang di dunia pendidikan. Adalah karakter itu. Rasulullah SAW 13 tahun menanamkan tauhid, mengembangkan akidah, dan mempertajam keyakinan. 13 tahun baru bisa terbentuk itu. Nah, kondisi di era Bani sekarang ini, itu kita guru-guru ini, orang tua itu berpikir keras bagaimana caranya mendidik anak-anak, membentuk keyakinan, akidahnya kuat. Karena adanya era yang sungguh luar biasa, di tangan kita sudah bisa menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar. Dengan gadget itu muncul saja macam-macam. Kita menginginkan misalnya ada ini, tiba-tiba muncul foto yang tidak senonoh untuk kita. Mau tidak dilihat, ada di depan mata. Ini yang mengurangi hafalan sebenarnya. Secara tidak langsung. Nauzubillah min zalik. Jadi manfaatkanlah HP Ananda, gadget Ananda dengan baik dan benar. Karena Ananda lah yang mampu memfilter setiap apa-apa yang ada di genggaman Ananda. Kalau Ananda mengikuti terus alurnya yang negatif, hafalan Ananda akan hilang. Kita tidak bisa masuk bersama-sama di surga. Karena orang bersama masuk di surga itu bukan sendiri-sendiri, berkelompok. Semoga kita yang ada di sini, hafalannya dipertahankan, ditingkatkan, dan kita sama-sama masuk di surga. Amin, insya Allah. Karena masuk di surga itu adalah berkelompok. Kelompok Atira lah yang masuk di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ada program Al-Quran.
Acara selanjutnya, prosesi khotaman dan dilanjutkan dengan orasi ilmiah yang akan dibawakan oleh Gurunda Al-Ustadz Dr. Muhammad Khiar Hijazi, LC MPD, dosen Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Makassar. Prosesi khotaman ini akan dipandu oleh Ustadz Andi Guli Ahmad, SPDI. Kepada Al-Ustadz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya dari pesantren, saya tahu bagaimana hidup dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah, Atira walaupun bukan yang dikatakan tadi kepala sekolah, walaupun bukan pesantren, tapi masya Allah, amalan-amalan apa yang diajarkan di Atira ini seperti kurikulumnya pesantren. Yang paling utama tadi adalah hafalannya. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan anakku sekalian, ya, itu dapat mengikuti program ini. Ini sangat penting untuk kehidupan kita ke depan. Jadi masa depan anak-anakku sekalian itu ada pada bagaimana kita hidup sekarang ini, bagaimana kita belajar sekarang ini. Jadi jangan disepelekan. Kalau mau hidup mulia anak-anakku sekalian, maka hiduplah dengan Al-Quranul Karim. Kapan ada Al-Quran pada kita atau di mana saja, kapan saja, maka itu akan membawa kemuliaan. Ya, Al-Quran membawa kemuliaan. Malaikat yang paling mulia, yang mulia, anakku sekalian. Siapa yang malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril, masya Allah. Dan Jibril tugasnya apa? Yang paling utama, tugasnya adalah membawa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul dan nabi Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Al-Quranul Karim. Jadi yang bawa turun Al-Quran Al-Karim dari Lauhul Mahfuz ke Al-Baitul Ma'mur, kemudian ke Rasulullah SAW, itu adalah malaikat Jibril, bukan malaikat Israel, bukan malaikat Jibril. Dan Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa mulia? Karena beliau adalah malaikat yang membawa Al-Quran Al-Karim. Berarti beliau mulia karena Al-Quran Al-Karim. Mulia. Oke, Nabi dan Rasul yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Kenapa? Karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu al-Qur'an, sungguhnya ini adalah Al-Quran. Latanzilu rabbil alamin, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruhul amin. Ruhul amin adalah malaikat Jibril. Ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundirin, agar menjadi pembawa berita peringatan kepada manusia, bilisanin arabiyyin mubin, yang mana Al-Quran berbahasa Arab. Jadi malaikat Jibril mulia karena Al-Quran Karim. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang paling mulia karena kepadanya lah diturunkan Al-Quran Karim. Umat yang paling mulia, umat yang paling mulia anak-anakku sekalian, umat Islam. Kuntum khaira ummatin, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat yang paling baik. Kenapa? Karena kepada umat Islam Al-Quran diturunkan. Mulia. Apa lagi? Bulan yang paling mulia, bulan apa Pak, Bu? Adanya sekalian, anakku sekalian, bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan, dekat, sudah dekat ini kita datang. Yang paling mulia bulan dalam Islam adalah Syahrul. Kenapa? Al-Quran turun di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan puasa adalah bulan yang dimana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya.
Maka diistilahkan oleh orang Arab sebagai Sayyidu Asyhur, penghulu bulan, bulan yang paling mulia. Oke, kemudian malam-malam atau malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Ya Pak ya Bu ya. Kenapa malam Lailatul Qadar mulia? Kenapa malam Lailatul Qadar mulia atau dibandingkan dengan malam-malam lain? Kenapa? Karena pada malam itu turun Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita sering hafal itu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Di ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara malam-malam yang ada karena di situ diturunkan Al-Qur'anul Karim. Jadi semua mulia karena Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Bismillahirrahmanirrahim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi. Cukup. Juz berapa itu? Juz 29. Surah apa? Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Coba baca surah sebelumnya. Al-Haqq. Surah apa sebelumnya? Surah Al-Haqq. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Cukup. Coba disambung irsyad yang dibaca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. Cukup. Coba baca awal juz 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Juz 28 juga ada surah Al-Jumu'ah ya. Juz 27 atau juz 28? 28. Juz 28. Coba bacakan kita ayat tentang salat Jumat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, cukup. Masyaallah. Takbir. Coba Anda ajar lagi. Ya ketua IMIM juga Pak Haji Ridwan meninggal kemarin jam 10. Ada di dalam Al-Quran itu juz 2. Kalau orang tertimpa musibah harus baca apa? Coba dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Cukup, Masya Allah. Sekali lagi takbir. Cepat, coba cepat. Wabashiril ladzina amanu. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال ربك للملائكة
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Juz 1 itu ada ayat yang mirip sekali, sama sekali, persis. Kata orang juga matanya Al-Quran katanya, karena di dalam juz 1 itu ada banyak ayat yang mirip, tapi ada 2 ayat yang sama persis. Ananda Ajir bisa bacakan? قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. Ya cukup. Ya, yang sama persis di akhir juz 1. Tilka ummatun, coba. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, benar Ustaz Trisno, benar ya? Ya. Di mana ayat yang lain itu? Juz 1 juga. Di belakangnya persis. Ya, Masya Allah. Sekali lagi Allahu Akbar. Ini biar tidak ada di setting Bapak Ibu. Kita kasih Al-Qur'annya orang tuanya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman khasaba syai'atan. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ya cukup, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Tahfiz berarti hafalan. Ya, untuk angkatan 2023 SMA Islam Atira 1 Makassar diraih oleh Ananda Ajirur Rahman. Ya, kepada ayah bunda dimohon untuk menamping. Acara selanjutnya, pesan dan kesan dari orang tua siswa, kami persilahkan kepada Wakil Bupati Wajo, Bapak Haji Amran SE, selaku orang tua dari Ajijur Rahman, siswa terbaik hafalan pada angkatan 2023 SMA Islam Atira 1 Makassar. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru Atira. Ya. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Tentu selanjutnya saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah menerima piagam penghargaan dari sekolah. Tentu ini bukan yang terakhir, akan tetapi saya minta kepada anakku semua untuk tetap belajar. Dan insya Allah saya pastikan semua yang naik dan yang ada dalam ruangan ini adalah calon-calon penghuni surga beserta seluruh keluarganya. Tentu saya ingin sampaikan tadi, saya ucapkan banyak terima kasih yang terhingga kepada SMA Atira Makassar. Bu Novi ini yang kedua kalinya saya hadir di tempat ini dengan acara yang sama, yang sebelumnya dilaksanakan kalau saya tidak salah di musholanya di bawah, saya juga hadir. Pada hari ini juga saya hadir yang kedua kalinya. Saya cukup bahagia sekali, selalu menjadi perhatian dan sangat bahagia sekali diundang oleh kepala sekolah untuk hadir di sini mewakili seluruh orang tua siswa. Saya ingin sampaikan bahwa seyogyanya saya di Jakarta pada hari ini ada agenda yang sangat penting. Bapak Presiden Jokowi akan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah secara nasional di Gelora Bung Karno. Akan tetapi anak saya mewanti-wanti wajib hadir di Atira karena saya adalah Atira. Ya, sekali lagi saya ucapkan, saya bersama dengan keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya, dan tentu bukan undangan yang terakhir yang di sini. Selanjutnya tetap saya bersedia, walaupun mungkin tidak ada anak saya sebentarnya, ada adiknya lagi yang masuk di Atira, tetap diundang kami untuk hadir di tempat ini. Baik, tentu sudah pembicara banyak sekali tadi, sudah mulai sampai dengan orasi tadi, sudah mengerti namanya yang Al-Quran. Tentu saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian dan seluruh orang tua siswa, memang perihal Al-Quran ini, menghafal Al-Quran tidak semudah yang dibayangkan orang. Membalikkan telapak tangan langsung bisa seperti itu. Akan tetapi karena dorongan orang tua dan niatnya anak-anak kita yang memang mau belajar untuk hafiz, sehingga ini bisa terlaksana. Termasuk istri saya sampaikan kepada kita semua yang sangat getol sekali kalau anaknya tidak membaca Al-Quran dalam satu hari. Nah, di pandemi COVID-19, waktu itu kan kita semua tinggal di rumah. Tidak boleh keluar, tidak boleh sembahyang di masjid, semua masjid ditutup. Inilah digunakan istri saya untuk membina anaknya tahfiz Quran pada waktu itu. Dan kebetulan sebagai pemimpin daerah, kami utus ada 10 orang yang dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk mengikuti cara-cara penghafalan Al-Quran di Ustaz Hadidayat, yaitu At-Taisir. Kami biayai miliaran. Inilah guru yang habis belajar, yang sudah habis Quran di sana, inilah yang pulang ke daerah Kabupaten Wajo untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Dan saya ingin sampaikan, tidak apa-apa Pak, saya sampaikan bahwa untuk 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Wajo yang terbesar tahfiz Qurannya. 80 tempat tahfiz Quran yang ada sekarang yang tercatat di bagian kesra kami dan di Kementerian Agama. Sekarang yang menghafal di sana hampir 3.300 yang tercatat di Kesra, yang memang didominasi oleh anak-anak kita yang dari laki-laki kurang lebih 2.000, terus perempuan ada 900, karena memang terkait dengan salah satu program kerja kami di pemerintah Kabupaten Wajo adalah Gemantik, yaitu gerakan masjid cantik. Jadi semua masjid yang ada di Kabupaten Wajo diwajibkan untuk ada tahfiz Qurannya mulai dari awal. Saya sepakat dengan semua pembicara yang ada tadi. Kita isi anak-anak kita dari awal, dari PAUD. Kita isi akidahnya, akhlaknya, yang kita tahu bersama apa yang disampaikan tadi. Dengan teknologi yang sangat canggih sekarang, yang kita pegang HP, anak-anak biar dilarang, tetap dia sembunyi untuk memanfaatkan itu gadget itu. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Akan tetapi mungkin kepada kami orang tua semuanya ada waktu-waktu yang dikasih anak-anak, ada batas-batasnya. Ya, apa yang disampaikan tadi oleh Wakil Direktur, banyak gambar-gambar yang negatif yang masuk di hati kita, yang sering dibilang Ustaz Dasar Latif. Kalau dilihat apa anak-anakku sekalian, kata Dasar Latif kalau dilihat itu gambar berdosa, kalau tidak dilihat ya itulah yang terjadi untuk sekarang ini. Nah, dalam penghafalan Al-Quran memang niatnya harus dari awal,
Karena kenapa? Al-Quran ini adalah mujizat, adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita camkan kepada kita semua orang tua, kepada anak-anak kita, bagaimana caranya mengatur sedemikian hingga anak-anak kita bisa juga berjalan ekstrakurikulernya, bisa juga berjalan ini dia punya hafalan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh istri saya yang telah membimbing. Tentu saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu yang sangat luar biasa membimbing anaknya. Setiap saat itu subuh itu sudah dikasih bangun. Padahal dari At-Taisir itu Ustaz Hidayat hanya mewajibkan hanya 2 jam saja satu hari sebenarnya. Dari dalam jangka waktu 2 tahun itu selesai 30 juz. Alhamdulillah dengan ketatnya pengawasan di sana, ibunya tidak memberikan HP. HP itu ada waktunya dikasih hanya hari Sabtu dan Minggu. Senin, Selasa sampai Jumat itu tidak boleh pegang HP. Dia yang pegang langsung, Bu. Kalau tidak diancam anaknya dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu sangat berhasil sekali karena memang fokus di situ dan tentu tidak mengganggu semua ibadah-ibadah yang lain. Ustaz Hidayat pun menyarankan kepada kita semua untuk melakukan sembahyang seperti yang dilakukan oleh anak kami Jurul Rahman, mulai salat sunnah tahajudnya sampai dengan wajibnya itu tidak pernah terlalaikan sampai dengan detik ini. Kalau Tuhan memberikan mujizatnya, insya Allah anak-anak kita akan selesai. Karena sama dengan mujizat ini, bila anak-anak kita sudah rajin untuk membaca Al-Quran, itu sudah dimasuki mujizat dari Tuhan yang Allah Maha Kuasa. Itu sangat luar biasa. Olehnya itu, saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada SMA Atira dan seluruh kelompoknya yang telah melakukan khataman Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini insya Allah apa yang kita lakukan ini insya Allah bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya singkat saja karena waktunya sudah hampir dur. Saya sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembimbing Hafiz Quran yang ada di Atira, mulai dari direkturnya, kepala sekolah beserta seluruh jajarannya yang telah membina anak-anak kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini anak-anak kami menimpa ilmu di SMA Atira Makassar ada yang tidak berkenan. Tentu kita sebagai orang tua tidak mengharapkan seperti itu, akan tetapi bimbingan dari ibu yang sangat kami, bapak dan ibu yang sangat kami harapkan, apalagi yang ada di sini sudah kelas 3 akan menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya mendengar tadi Mas lagunya itu Atira. Lagunya itu adalah ada tersirat di situ, Atira adalah pelopor sekolah Islam. Ini wajib kita jaga saat berada di kampus manapun sebentar kita berada, baik itu yang ada di Makassar maupun yang ada kampus-kampus besar yang ada di luar Sulawesi Selatan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita cita-citakan ke depan insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian singkat yang sampaikan kepada kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amran Ese, Wakil Bupati Wajo. Hari ini tepatnya di tanggal 5 hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 saya mendapat undangan. Tentu saya sangat bahagia sekali pada hari ini yang kebetulan anak saya juga menimba ilmu di SMA Atira. Hari ini ada acara khataman Al-Quran yang dilaksanakan oleh SMA Atira. Tentu saya secara pribadi dan kelembagaan pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada SMA Atira. Ini acara yang sangat bagus sekali. Dan di tempat kami khususnya di Kota Sengkang sangat terafiliasi dengan adanya tempat ini karena Hafiz Quran kita juga di Kabupaten Wajo sangat banyak sekali. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini dan bisa berkesinambungan dilakukan oleh SMA Atira sebagai ciri khas adalah SMA yang berasaskan Islam. Ini bagus sekali dilaksanakan karena kita harus mengisi akidah anak, akhlak kita dari awal yang kita tahu bagaimana perkembangan teknologi yang sangat luar biasa yang bisa menjerumuskan anak-anak kita. Dengan adanya acara Hafiz Quran ini, insya Allah anak-anak kita akan teguh dengan hal-hal yang negatif yang akan disodorkan dengan teknologi dunia yang semakin berkembang yang sangat pesat. Terakhir juga saya sampaikan kepada seluruh guru-guru yang ada di sini, mulai dari kepala sekolah beserta seluruh jajarannya, kami mengucapkan banyak terima kasih dan saya mewakili orang tua siswa
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila anak-anak kami yang selama ini dibina ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak guru dan ibu guru semua, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.